Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Cyber Communication. Kali ini kita ada di pertemuan, minggu ke-9. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai, cyber community and cyber cultures. Jadi ini adalah, salah satu perkembangan menarik dari adanya internet sebagai, jaringan komunikasi global, itu munculnya komunitas-komunitas virtual, dan juga budaya-budaya virtual yang ini, lahir dari adanya interaksi berkelanjutan di antara para user, yang berpartisipasi dalam, CMC. Nah, kali ini, kita tidak hanya membahas mengenai definisi dasar, tapi saya juga akan membahas mengenai, eee, lingkungannya dan bagaimana, satu aspek, eee, berkelanjutan berinteraksi menghasilkan satu yang lain. Jadi langsung saja kita akan masuk. Nah, sebelum kita membahas mengenai cyber culture, terlebih dahulu kita membahas mengenai cyberspace. Jadi cyberspace ini definisinya adalah, secara sederhana, dia adalah sebuah ruang atau wadah di mana hampir seluruh, mmm, wilayah di bumi ini atau seluruh manusia yang ada di bumi ini dapat terkoneksi dan berinteraksi di dunia maya. Istilah cyberspace ini pertama kali diciptakan oleh William Gibson pada tahun 1982, dan istilah ini pertama kali dimunculkan dalam novel yang ia tulis berjudul, Burning Chrome, di mana, istilah cyberspace ini digunakan untuk merujuk pada, realitas virtual yang dihasilkan oleh komputer. Nah, secara etimologis, kata cyberspace atau ruang maya ini merupakan kata majemuk atau, eee dimulai, istilah awal ini adalah bentuk, eee, kata cyberspace ini adalah suatu kata yang berbentuk, ya dia adalah kata mohon maaf, dia adalah kata majemuk, yang berasal dari istilah pertamanya adalah istilah cyber. Nah, kata cyber sendiri ini diambil dari atau kadang dikaitkan dengan, kata cyborg, di mana cyborg itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan, sintesis mesin manusia, yang dihasilkan dengan menghubungkan tubuh manusia dengan perangkat berteknologi canggih. Nah, perkembangan teknologi internet ini membentuk, cyberspace yang didasarkan pada integrasi operasional, metafora spasial. Maksudnya, penggunaan ruang secara metafora yang dimaksud, yang berkaitan dengan informasi, komunikasi, dan, segala bentuk atau berbagai jenis interaksi, serta keragaman kepentingan dan nilai-nilai pribadi yang dibawa oleh, user-nya. Jadi, dengan adanya, cyberspace ini otomatis ada sebuah konsekuensi, yaitu dari, peningkatan akses pengguna terhadap internet. Jadi dunia maya ini user-nya akan terus-menerus meningkat dan eee, ini tidak mungkin tidak menarik perhatian para, pemegang-pemegang kepentingan, para decision maker, para pemimpin-pemimpin either negara, perusahaan. Nah jadi, dan juga para, aktor-aktor politik maupun internasional lainnya. Dan ya cyberspace ini juga telah menghubungkan, tidak hanya individu-individu tapi dia juga, menciptakan wadah bagi komunitas-komunitas ini dapat membentuk, eee, jaringan dengan satu sama lainnya. Nah, sebelum kita, mengenal yang namanya cyber community, kita mengenal dulu yang namanya, telecommunity. Nah, telecommunity ini, eee, secara definisi dia, diartikan sebagai, komunitas jarak jauh yang terbentuk dan berinteraksi antar anggota karena adanya pemanfaatan media massa. Jadi, komunitas ini didefinisikan dengan pendekatan interaksional, di mana anggota komunitas dapat berinteraksi dan bertukar pesan meski terpisah jarak dan berada di wilayah yang berbeda-beda. Jadi sebelum adanya internet dan juga sosial media, yang namanya telecommunity atau anggota dari, telecommunity ini mereka, eee, melakukan diskusi mereka, melakukan segala bentuk, aktivitas, event, maupun kegiatan-kegiatan mereka, ini dengan menggunakan media massa.
utamanya dengan media massa, cetak, tapi terkadang mereka juga, menggunakan media massa seperti radio. Yang namanya telecommunity ini, eee, yang awalnya bermula dari media-media cetak, kemudian dia berkembang ke media elektronik seperti radio dan televisi, dan dengan adanya new media, eee, dan para pengguna new media yang yang semakin bertambah, dengan adanya dan juga dengan adanya cyberspace yang itu memberikan wadah bagi, semua user untuk berinteraksi satu sama lain, konsep dari telecommunity ini kemudian menjadi, cikal bakal dari ada konsep cyber community. Ketika community ini adalah, bentuk offline atau konsep, cyber community yang pertama, yang bentuknya offline, ketika itu masuk ranah cyber, ini maksudnya disebut dengan cyber community. Nah, eee, definisi cyber community itu ada banyak sebenarnya, dan yang paling terkenal itu adalah definisi dari si, Reingold. Reingold di sini menyebutkan bahwa cyber community merupakan perkumpulan atau himpunan masyarakat sosial yang berada di internet, di mana semua anggota membawa persoalan untuk didiskusikan dalam waktu yang lama dan melibatkan perasaan atau pemikiran penggunanya dengan relasi yang terbentuk di ruang cyber. Nah, jadi, Reingold ini dia menyebut yang namanya, cyber communities atau virtual communities ini sebuah agregasi sosial yang munculnya itu dari internet. Ketika ada beberapa orang atau, eee, dalam jumlah tertentu ada orang-orang yang, dan mereka berusaha untuk mengangkat suatu isu dan berusaha untuk mempertahankan, diskusi tersebut dalam jangka waktu yang lama, itu yang disebut dengan, cyber communities. Sedangkan definisi kalau misalkan dari Wood dan Smith, dia mengatakan cyber communities ini, saling berbaginya kesepahaman di antara pengguna yang terhubung melalui lingkungan yang termediasi komputer. Nah, Van Dijk mengatakan cyber communities merupakan sekumpulan individu yang tidak terikat oleh waktu, tempat maupun keadaan fisik atau material. Dan mereka ini dikreasikan oleh lingkungan elektronik dan berdasarkan pada komunikasi yang termediasi. Jordan, menyebut cyber communities merupakan komunitas yang berada di ruang cyber dan setiap anggotanya kembali dan hadir di sana dalam, eee, ruang informasional yang sama. Jadi cyber communities ini, secara sederhananya secara sederhananya, itu adalah ruang-ruang sosial di dunia maya atau cyber, tempat user berinteraksi dan bertukar pesan dengan sistem chat berbasis teks atau dunia cyber yang didasarkan pada grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan para anggota yang berada dalam komunitas ini, mereka ini mampu menciptakan kembali ada diri mereka sendiri, lingkungan, situasi, masyarakat sehingga akhirnya menciptakan sebuah lingkungan atau environment, di dunia maya tersebut sebagai bentuk proyeksi dari dunia nyata mereka. Nah, komunitas ini, eee, hadirnya itu dipicu oleh sebuah kebutuhan untuk sosialisasi dalam dunia cyber. Komunitas cyber ini ketika kita bilang cyber community, satu hal yang pasti adalah, komunitas ini hanya berada, di ranah cyber dan mereka tidak ada di ranah fisik. Reingold kemudian menyebutkan bahwa ketika kita membicarakan mengenai cyber communities atau kita berusaha untuk mengidentifikasi cyber communities, ada 3 karakteristik. Yang pertama, internet atau ruang cyberspace di sini, mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang cyber untuk membedakan mereka dari aktivitas nyata. Ketika kita membicarakan mengenai cyber communities, segala diskusi, segala event, segala kegiatan yang mereka lakukan, kita melihatnya hanya apa yang mereka lakukannya di, eee, dunia maya. Kalau misalkan ada cyber communities yang kemudian menciptakan event, eee, offline, ya i in the end itu tidak dapat
dibilang sebuah, kegiatan cyber communities karena kembali lagi cyber communities itu, eee, premis utamanya adalah mereka melakukan segala aktivitas mereka di ranah cyber. Karakteristik yang kedua adalah adanya wadah diskusi terbuka yang mengisyaratkan bahwa peserta itu, dapat melakukan diskusi, antara satu dengan yang lainnya. Jadi baik itu, diskusinya dalam bentuk berbagai opini, hanya berbagai pengetahuan umum, informasi, perasaan, ataupun sharing mengenai sebuah ketertarikan yang sama. Yang ketiga, hubungan personal, mengindikasikan bahwa dengan waktu yang cukup, peserta mengembangkan relasi yang mandiri antara mereka sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi semua user dalam sebuah cyber community atau dalam sebuah cyber community, mereka memiliki kemampuan, secara penuh bagaimana mereka ingin membangun relasi dengan sesama anggota mereka. Dan mereka melakukan itu secara mandiri tanpa adanya, faktor-faktor, eksternal ataupun support system yang lainnya. Mmm. Yang menjadi pertanyaan adalah kita tadi sudah mengetahui bahwa oke, cyber community ada orang-orang banyak sekali di dalamnya yang ingin, berinteraksi, melakukan diskusi, ada kebutuhan untuk sosialisasi. Tapi sebenarnya kenapa kok orang itu, bukan hanya sekedar berkomunikasi saja, tapi kenapa kok yang namanya user itu harus berpartisipasi dalam sebuah cyber community atau dalam sebuah komunitas cyber? Kalau menurut pendapat Shenton dan McNeely, sorry, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa, eee, orang itu memutuskan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok online atau masuk ke dalam sebuah komunitas cyber. Yang pertama adalah, cyber community ini memberikan kesempatan untuk membentuk pertemanan dan atau relasi yang dirasa jauh lebih susah untuk didapatkan atau dilakukan ketika kita berada atau melihat sebuah komunitas di kehidupan nyata dan atau komunitas offline. Yang kedua, cyber community ini memberikan user sebuah, skill atau opportunity untuk memainkan persona. Karena ketika kita di ranah cyber, kita bisa menjadi siapa yang kita mau. Kita mau menciptakan diri kita di dunia maya sebagai orang yang 180, derajat berbeda dari diri kita di, dunia offline itu juga kita bisa lakukan. Alasan yang ketiga adalah adanya kapasitas untuk memutar ide-ide baru di antara, pemikiran-pemikiran serupa dalam sebuah kelompok. Maksudnya apa? Terlepas dalam satu kelompok atau komunitas tersebut, mereka memiliki ketertarikan yang sama. Mereka memiliki sebuah pemikiran atau ide atau belief yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dapat memunculkan adanya, inovasi-inovasi atau kreativitas-kreativitas baru, eee, ketika mereka berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki, same interest, ketertarikan yang sama atau, eee, ya, eee, kesukaan yang sama seperti itu. Yang keempat, adanya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama, tanpa melihat seberapa aneh atau tidak umumnya hal tersebut bagi orang awam. Terkadang bagi seseorang itu ketika mereka menyukai sesuatu atau ketika mereka tertarik akan sesuatu, tidak mudah bagi masyarakat awam atau orang-orang pada umumnya itu untuk dapat menerima hal tersebut. Dan dengan adanya cyber community, mereka dapat berinteraksi, eee, dengan orang-orang yang tidak harus mensupport ya, tapi paling tidak ketika dia berinteraksi dalam komunitas tersebut, karena mereka memiliki ketertarikan yang sama, maka mereka tidak akan mendapatkan pandangan-pandangan negatif atau aneh yang biasa dia dapat dari, eee, masyarakat atau dari komunitas offline gitu. Karena apa? Karena mereka berada di sebuah komunitas yang
memiliki ketertarikan yang sama. Mereka memiliki kesukaan yang sama seperti itu. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya, apakah hal itu tidak bisa dilakukan secara offline? Bisa, however ketika kita di online, sekali lagi ada satu poin tambahan ketika kita masuk di ranah dunia maya adalah anonimitas. Kita bisa menjadi siapa aja yang kita inginkan, menjadi diri kita sendiri secara, eee, bebas, tapi kita tetap masih bisa mempermainkan persona dan identitas kita secara online. Poin yang kelima adalah mencari relasi romantis dan seksual. Yang terakhir adalah memberikan kemampuan bagi mereka yang merasa termarginalkan oleh masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan opini di mana tidak dapat dilakukan melalui platform media-media mainstream. Ketika, terkadang ada kelompok-kelompok atau masyarakat yang tidak dapat menyampaikan suara mereka. Entah itu karena, tidak diberikan, kesempatan oleh masyarakat sekitar, entah itu memang pesan yang disampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan, eee, pandangan masyarakat pada umumnya, maka yang namanya cyber community ini adalah tempat di mana mereka dapat mengekspresikan atau menyampaikan opini-opini mereka dengan bebas, entah itu dengan mereka yang setuju atau memiliki pemikiran yang sama ataupun yang berbeda. Nah, kalau dilihat jadi seluruh alasan tersebut itu kesannya menunjukkan bahwa alasan untuk berpartisipasi dalam komunitas virtual itu karena adanya ketidakpuasan dengan, batasan-batasan yang sebenarnya ada di komunitas nyata. Nah, ini agak sedikit jika kalian pernah tahu konsep, Imagine Communities yang dibuat oleh Benedict Anderson, secara tidak langsung, konsep Imagine Communities ini bisa dibilang cukup sesuai dengan bisa bisa diaplikasikan dalam ketika kita membicarakan cyber communities. Nah, buat mungkin yang belum memahami, konsep Imagine Communities dari Benedict Anderson ini merupakan sebuah konsep, di mana sebuah komunitas itu dikonstruksikan secara sosial, dibayangkan oleh seseorang yang menganggap diri mereka itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Jadi komunitasnya ini tidak real secara fisik, tetapi, seseorang itu bisa membayangkan bahwa dia ini adalah eee, sebuah bagian dari dia adalah bagian atau anggota dari sebuah komunitas. Nah, sesungguhnya media dan juga, media massa itu juga menciptakan, eee, imagine communities. Caranya bagaimana? Dengan cara media massa ini menampilkan gambar atau informasi-informasi tertentu, audiens, ini mereka akan memilih atau mereka dapat memilih gambar apa atau informasi apa maaf, yang mereka merasa mereka dapat relate dan hal tersebut kemudian dapat memperkuat, eee, ter relasi yang diciptakan di virtual communities. Mmm. Nah, kalau misalkan kita membicarakan mengenai, eee, pembentukan cyber community itu apakah ada prasyaratnya? Jadi, kalau menurut Quentin Jones, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebenarnya ketika kita menyebut, sebuah komunitas itu adalah sebuah cyber community. Eee, ada 3 kriteria, yang pertama adalah komunikator yang variatif. Komunikator variatif ini jadi anggota dari, cyber community itu harus terdiri dari beragam partisipan, sehingga interaksi yang terjadi, di antara mereka di dalamnya itu dapat terbentuk dan berkembang secara luas. Yang kedua, adanya ruang terbuka sebagai wadah interaksi anggota. Jadi kehadiran sosial media ini dapat digunakan sebagai ruang umum bagi seluruh user-nya untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu membentuk sebuah komunitas. Namun, tidak semua jenis sosial media memberikan fasilitas atau perangkat untuk membentuk komunitas. Contohnya yang tidak memberikan itu apa? Contohnya adalah YouTube. Mmm, YouTube itu memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama user, tetapi tidak untuk membuat sebuah komunitas. Berbeda dengan Facebook yang kalian bisa, membuat grup, join grup, memiliki, kayak
fanpage dan sebagainya, YouTube itu tidak. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Nah, yang terakhir, kriteria terakhir adalah level minimum dari jumlah keanggotaan atau, jumlah minimum keanggotaan. Nah, eksistensi komunitas cyber ini memerlukan, jumlah anggota aktif dan saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan ada persyaratan jumlah minimum keanggotaan agar dapat disebut sebagai sebuah komunitas. Ya, jadi, jika sebuah komunitas itu hanya terdiri dari 4, untuk memastikan bahwa komunitas tersebut akan terus berinteraksi satu sama lain, itu akan sangat susah sekali. Itu kenapa, ketika ingin membentuk yang namanya sebuah komunitas cyber, mereka harus menentukan dulu minimum ini ada berapa. Berapa jumlah user atau orang yang bergabung dalam suatu, komunitas atau kelompok sehingga itu dapat disebut sebagai sebuah cyber community. Dan angka ini menentukan, eksistensi atau keberlangsungan sebuah komunitas di ranah cyber. Nah, secara sosial ini keberadaan, cyber community ini memunculkan yang namanya itu sense of community atau perasaan, berada di komunitas. Suatu karakteristik ini karakteristik yang ditandai oleh, sikap saling membantu secara emosional dan anggotanya juga memiliki attachment atau keterikatan. Nah, komunitas virtual ini juga memberikan cara dan kemudahan bagi individu untuk mendapatkan perasaan-perasaan inklusi, perasaan-perasaan bahwa mereka itu ikut turut serta dalam sebuah, kelompok atau masyarakat. Dan ini terutama bagi individu yang mereka memang mencari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sama, yang susah bagi mereka untuk menemukannya di ranah offline. Nah, bagaimana sih cara agar sebuah online cyber community, komunitas maya, ini dapat berlangsung atau berjalan dengan cukup lama? Kalau Mike Goodwin ini mengatakan ada 10 prinsip yang harus diperhatikan atau 10 prinsip yang yang harus ada untuk memastikan bahwa, sebuah cyber community atau virtual community ini dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang pertama adalah menggunakan software yang mendukung diskusi kelompok atau menggunakan platform yang mensupport atau memberikan wadah untuk, terjadinya diskusi kelompok. Yang kedua adalah tidak menekankan batasan panjang postingan. Jadi, setiap anggota dari komunitas tersebut memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan opini mereka atau pendapat mereka. Batasan panjang ini secara tidak langsung tidak seperti Twitter yang hanya berapa karakter. Walaupun kita bisa nge-tweet berkali-kali, tapi batasan karakter itu cukup, signifikan sesungguhnya dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, untuk, menampilkan komunitas online mereka dengan keberagaman dan orang-orang yang komunikatif. Jadi memastikan ketika mereka ingin memperkenalkan, komunitas maya mereka, mereka menunjukkan bahwa, eee, komunitas mereka ini adalah komunitas yang sangat diverse. Komunitas ini adalah komunitas yang mereka sangat aktif berkomunikasi dengan sesama anggotanya. Yang keempat, mengizinkan, user-nya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ketika terdapat sebuah isu atau permasalahan atau ketika seseorang ingin mengangkat sebuah isu dalam komunitas tersebut, entah itu untuk dibahas bersama atau mereka memiliki permasalahan individu masing-masing, maka itu adalah, eee, maka user ini mereka memiliki kebebasan atau kekuatan mutlak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Berikutnya mempromosikan ingatan institusional, melalui pengarsipan percakapan sebelumnya. Jadi, segala bentuk percakapan atau
pertukaran informasi yang dilakukan itu semuanya diarsipkan oleh, host atau anggota komunitasnya, eee, just in case di memori-memori mengenai apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu diperlukan. Yang berikutnya, mempromosikan kontinuitas dengan membiarkan postingan lama tetap tersedia. Jadi cyber community dipastikan jika ingin tetap berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tidak ada yang namanya penghapusan data. Tapi semuanya diarsipkan just in case yang namanya sekali lagi kembali kepada ingatan institusional. Jika diperlukan maka data tersebut dapat dipanggil kembali. Yang berikutnya adalah bersikap sebagai host bagi satu atau lebih dari kelompok kepentingan lainnya. Jadi komunitas maya ini, eee, mereka tidak hanya, eee, mereka tidak hanya memfokuskan kepada anggota mereka sendiri, tetapi mereka juga berinteraksi dengan, komunitas-komunitas yang lain dan mereka juga membantu menjadi host, bagi komunitas-komunitas lainnya. Poin, ke-8 adalah membuat wadah atau platform yang digunakan dan juga komunitas mereka itu child friendly. Ini adalah salah satu poin untuk menjaga keberlangsungan. Yang kesembilan adalah membuat komunitas online-nya untuk berkomitmen pada prinsip untuk menjaga, ruangan, platform atau wadah atau cyberspace yang mereka gunakan ini tetap terbuka, tidak eksklusif atau dibatasi, anggotanya, untuk digunakan sebagai, alat komunikasi sebagai wadah berkomunikasi dan juga, wadah untuk pelaksanaan event-event, publik. Jadi tidak ada yang namanya eksklusivitas. Yang terakhir, eee, untuk memastikan keberlangsungan sebuah komunitas maya, maka mereka harus bersiap untuk memunculkan sebuah krisis kepada para penggunanya, pada para user atau anggotanya, sebagai alasan untuk menciptakan partisipasi yang berkelanjutan. Ketika sebuah, eee, komunitas itu sudah mulai sepi, sudah mulai menurun kegiatan mereka, maka itu adalah tugas host atau anggota komunitas tersebut untuk mengangkat sebuah permasalahan atau isu agar diskusi dalam komunitas tersebut kembali, aktif kembali. Hmm. Tadi kita sudah membahas mengenai cyber community, di mana dari banyaknya komunitas-komunitas tersebut, mereka kemudian dapat menciptakan yang disebut dengan masyarakat cyber atau cyber society. Mohon maaf, cyber society atau masyarakat maya ini merupakan istilah yang biasa dipakai dalam berbagai perbincangan, formal, informal, akademis. Nah, khususnya ini, di bidang ilmu komunikasi. Nah, istilah cyber community ini lebih banyak digunakan ketika kita ini berusaha untuk, eee, melihat dari kacamata atau perspektif sosial budaya, dari segala interaksi atau hal yang kehidupan yang ada di ranah cyber atau secara virtual. Nah, secara teoritis atau secara teori, cyber community ini dapat diartikan sebagai masyarakat yang berbasis pengetahuan dan teknologi dan merupakan suatu bentuk, sosial masyarakat baru yang dibawa oleh, CMC dan mereka ini terhubung dalam suatu jaringan jarak jauh dengan kemampuan untuk berbagi pemikiran dan juga informasi dan itu dilakukannya secara instan. Nah, secara secara kategori, ini bisa di bisa dibilang yang namanya society, masyarakat modern saat ini tuh sebenarnya dibagi menjadi 3. Eee, ini kategori masyarakat maksud saya, bukan kategori masyarakat cyber, mohon maaf. Nah, kategori masyarakat di sini ada 3. Yang pertama adalah masyarakat realitas. Masyarakat real dan yang kedua ada masyarakat simbolik, dan yang ketiga adalah masyarakat cyber. Nah, otomatis fenomena-fenomena atau isu-isu yang terjadi di masyarakat
ini juga mengikuti dengan 3 kategori masyarakat tersebut. Jadi ketika kita membicarakan mengenai fenomena masyarakat modern, maka fenomenanya adalah fenomena realitas, fenomena simbolik, dan juga fenomena cyber. Nah, dalam masyarakat realitas, fenomena masyarakat realitas ini merujuk pada interaksi masyarakat atas dasar nilai dan proses objektifikasi dan subjektifikasi, masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna yang terbentuk dari interaksi sosial di dunia nyata. Jadi masyarakat realitas ini mereka hidupnya berinteraksinya itu di ruang kehidupan nyata, di mana masyarakat itu atau orang-orangnya bisa berinteraksi secara langsung, bertatap muka, berinteraksi secara fisik, ketika berkomunikasi dengan satu sama lainnya, mereka interaksinya secara fisik. Nah, kalau masyarakat simbolik ini merupakan masyarakat yang dibentuk oleh konstruksi media atas realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Pada masyarakat ini, di satu sisi media itu dilihat sebagai sebuah instrumen kekuatan ekonomi, dan atau politik dengan memproduksi dan memonopoli kebenaran untuk mengendalikan masyarakatnya. Di sisi lain media ini juga merupakan institusi yang memiliki, power, otonomi dan juga, kebebasan atau independensi dalam memproduksi makna-makna, eee, kultural yang ada dalam masyarakat. Jadi masyarakat simbolik ini mengikuti simbol-simbol atau pemaknaan atas simbol yang dilakukan oleh media, khususnya media massa. Nah, sedangkan masyarakat cyber, nah, fenomena masyarakat cyber ini dapat dibilang cukup kompleks dibandingkan kedua fenomena sebelumnya. Jadi secara mendasar, setiap orang itu diharuskan untuk memiliki literasi media digital sebagai syarat untuk menjadi konsumen atau produsen informasi. Bagi untuk Anda menyebut diri Anda sebagai anggota dari masyarakat cyber atau bagian dari, masyarakat cyber, maka literasi media digital itu adalah prasyarat nomor satu yang harus Anda miliki. Nah, fenomena ini tuh, sejalan dengan pemikirannya, Jean Baudrillard mengenai hyperreality. Nah, hyperreality ini ya, konsep di mana yang namanya realitas nyata, realitas kehidupan realitas real, itu bertabrakan dan bercampur dengan yang namanya realitas simbolik. Nah, dan pada akhirnya hal itu ending-nya dari hyperreality adalah atau hasil dari hyperreality ketika, yang disampaikan oleh Baudrillard, masyarakat tidak lagi dapat membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Masyarakat ini sudah tidak dapat lagi membedakan mana yang kehidupan cyber mereka, mana yang kehidupan real mereka, mana yang kehidupan simbolik mereka. Dan, masyarakat masyarakat juga mengaburkan bukan mengaburkan, masyarakat juga karena hal itu, masyarakat jadi kesusahan untuk menemukan kebenaran itu yang mana, karena semuanya bercampur menjadi satu. Nah, contoh contohnya ini, ya karena banyaknya sosial media dan sebagainya, penggunaan identitas atau akun-akun palsu atau anonim ini juga banyak sekali, bertebaran. Nah, disruption of information atau gangguan informasi ini juga sering banget terjadi karena banyaknya informasi yang masuk dan, secara kontinu terus-menerus dengan jumlah yang sangat besar dan bertabrakan dengan satu sama lain, sehingga itu memberikan user itu sebuah ancaman baru sesungguhnya. Dengan banyaknya informasi seperti itu, eee, ledakan informasi seperti itu, pengguna 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 internet ini bukannya mereka merasa terbantu, tetapi mereka menjadi sangat overwhelmed sehingga itu memberikan mereka sebuah vulnerability atau, vulnerability atau kerentanan. Para user ini merasa rentan sekali dengan, bahaya-bahaya yang ada di ranah cyber. Mereka terkadang dengan ancaman-ancaman dan resiko-resiko dari interaksi atau kehidupan di ranah cyber yang mungkin mereka, tidak tidak menduga sebelumnya.
Dan sayangnya kelebihan informasi tersebut atau bertumpuknya informasi tersebut malah, ya tidak hanya membantu tapi juga menjebak, individu atau user sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau fake. Nah, setelah kita memahami atau kita mempelajari mengenai cyberspace, cyber community dan juga cyber society, kita sekarang bisa lebih mudah untuk memahami apa itu cyber culture atau budaya cyber. Nah, cyber culture ini merupakan budaya yang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk berbagai kepentingan komunikasi, informasi, hiburan, dan bisnis. Jadi, sederhananya, cyber culture adalah representasi budaya di dalam dunia maya yang terbentuk dari adanya berbagai macam interaksi oleh user di seluruh dunia dengan menggunakan berbagai platform-platform new media, platform atau aplikasi atau situs yang ada di new media. Pierre Levy, mengatakan bahwa cyberculture ini identik sekali dengan perubahan sesungguhnya dan dia mengacu kepada kebiasaan kebiasaan praktis, sikap, dan secara berpikir serta nilai-nilai yang berkembang dalam dunia maya. Dan pada akhirnya itu akan menciptakan sebuah, bentuk universalitas baru. Nah, universalitas yang kalau menurut Pierre Levy itu disebut dengan universalitas tanpa totalitas. Semuanya menjadi sama tetapi tidak ada yang totalitas, tidak ada yang menyeluruh. Nah, Levy ini juga mengatakan bahwa dengan penyebaran informasi yang di internet, muncullah, bentuk-bentuk informasi, pengetahuan, dan cara-cara bentuk distribusi-distribusi baru yang tidak hanya merubah, bagaimana kita, eee, pengguna ini mengolah atau menciptakan atau memanipulasi informasi, tetapi hal itu juga merubah society itself, merubah masyarakat, itu sendiri, masyarakat cyber itu sendiri. Nah, Jacob Masek, dia ini menciptakan sebuah pendekatan yang lebih sistematis sebenarnya. Ketika, kita membahas mengenai cyber culture, dia menciptakan sebuah tipologi. Nah, tipologi ini berdasarkan, analisis sederhana yang dibuat oleh Masek, dia melihat bahwa, ada 4 konsep, eee, ada 4 konsep atau sudut pandang ketika kita membahas mengenai cyber culture. Yang pertama ada konsep utopis, informasi antropologis, dan epistemologis. Nah, kalau konsep utopis ini apa? Jadi cyber culture ini merupakan bentuk budaya masyarakat yang utopis yang diubah melewati teknologi informasi dan komunikasi. Nah, konsep ini tuh merupakan konsep tertua dan dia ini kerap sekali, eee, menunjukkan gerakan-gerakan, anggota masyarakat virtual yang awal-awal, di mana yang berkembangnya itu pada tahun 80-an, 90-an. Nah, maksudnya bentuk budaya masyarakat yang utopis itu apa? Kembali lagi ke yang sudah kita bahas sebelumnya adalah konsep utopis ini mereka berusaha menciptakan sebuah budaya yang tidak dapat atau tidak mungkin bisa didapatkan di dunia nyata. Itu yang dunia utopis, utopia mereka menciptakan budaya utopia mereka sendiri, tuh. Nah, kalau misalkan konsep informasi, cyber culture ini merupakan suatu set praktik, budaya yang memungkinkan kita untuk berurusan dengan informasi baru. Jadi jaringan komputer ini tidak hanya memperkuat kecenderungan untuk memisahkan dan memobilisasi, dunia atau seseorang secara pribadi, tapi di waktu yang bersamaan ini mereka ini para user-nya atau budayanya ini, eee, itu juga merubah sifat informasi itu sendiri. Jadi informasi itu nggak hanya sekedar pesan untuk menyampaikan pengetahuan atau pengalaman kepada orang lain, tapi sudah menjadi sebuah sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan menjadi, eee, kapital, yang dapat dikomodifikasi. Seperti yang sudah kalian
ketahui atau kalian lihat sebelumnya, yaitu mengenai surveillance capitalism, di mana data yang diberikan oleh user secara sadar maupun tidak itu ternyata bisa menjadi pemasukan, dikomodifikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau dalam konteks antropologis, cyberculture ini dipahami sebagai sebuah konstruksi dan rekonstruksi budaya yang berbasis teknologi baru. Jadi di sini cyberculture itu dia ini sebenarnya berkontribusi dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, memberikan wadah baru, dan dia ini sebenarnya bentuk praktik antropologi dan sebagai sebuah tantangan juga dalam ilmu antropologi untuk dapat menganalisis dan menggambarkan budaya masyarakat, khususnya di dunia maya. Nah, konsep epistemologis, dia ini melihat cyberculture sebagai sebuah studi tentang berbagai fenomena sosial yang terkait dengan internet dan bentuk-bentuk baru komunikasi jaringan. Nah, contoh dari studi cyberculture di sini adalah penelitian mengenai komunitas daring, online multiplayer game, penelitian atau isu-isu online identity, sociology, etnografi, penggunaan telepon seluler dalam masyarakat, dan juga isu-isu terkait dengan gender dan eee, rasisme, etnis, minority yang ada di internet. Nah, salah satu budaya baru yang berkembang pesat adalah perubahan salah satu contohnya ini adalah perubahan, dalam budaya pertukaran file musik melalui media internet. Ini salah satu contohnya. Kalau misalkan dulu, ketika kita mendengarkan musik kita menggunakan CD. Ketika kita, membicarakan mengenai, eee, digital music maka kita menggunakan CD player dengan perangkat CD. Nah, saat ini semakin banyak situs dan aplikasi yang menyediakan jasa sharing file musik, entah itu gratis ataupun berbayar. Dan juga, makin banyak aplikasi seperti SoundCloud, iTunes, Spotify, Apple Music, ini memudahkan sekali, bagi orang-orang untuk mendengarkan musik yang mereka inginkan dengan, eee, library atau ya stok yang, eee, ya musik apapun yang mereka inginkan ada library-nya sendiri, eee, tanpa harus membeli CD fisiknya. Ini adalah salah satu bentuk dari hasil cyberculture yang diciptakan. Bentuk budaya lain adalah, terkait penggunaan, eee, teknologi informasi di ranah bisnis. Awalnya mungkin sederhana bentuknya seperti online shop, kemudian berkembang menjadi taksi online, restoran online, bahkan e-commerce sekarang ini sudah menjadi budaya belanja masyarakat yang umum. Karena dirasa lebih mudah, lebih praktis dan ya nggak perlu pindah-pindah tempat dengan harga yang relatif itu lebih murah dibandingkan dengan seseorang datang ke toko yang offline. Nah, jadi secara singkatnya, budaya cyber itu sudah merubah hampir hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, finansial, bahkan, keamanan, birokrasi, pemerintahan, itu semuanya sudah mengarah ke ranah cyber dan sudah dikonvergensikan ke ranah digital. Mmm, minggu depan kita akan membahas beberapa hasil lain dari cyber culture, kemudian kita akan, berlanjut dengan pembahasan mengenai cyber religion. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah disiapkan di link di Elitak. Kalian semua memiliki waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Deadline-nya adalah tanggal 21 Mei, eee, waktu, jamnya jam 23.59. Oke, thank you very much. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jaga kesehatan, stay safe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.